Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait kompleks kolisi dan kontinen Indonesia Timur, Timur, dan Papua. Adapun anggota kelompok 4 yaitu ada Nisa Nurwulandari dan Afiliana yaitu saya sendiri, kemudian ada Vita Islamala, kemudian ada Gerhard, ada Herliana, ada Hidayatri Larasati, kemudian ada Ibu Tu Suryananda, kemudian ada Laluna, kemudian ada Marcella, kemudian ada Muhammad Haski, lalu ada Nafaul, kemudian ada Naufal, dan yang terakhir Yunanto Budi Prasetyo. Outline dari pembahasan kali ini adalah yang pertama geologi regional, kemudian batuan dasar, lalu genesa dan umur, selanjutnya cekungan di atasnya, dan potensi, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Geologi regional timur. Geologi regional timur sendiri terbagi menjadi dua, yaitu timur bagian barat dan bagian timur-timur. Dan bagian barat sendiri dibagi menjadi barisan perbukitan utara, cekungan tengah, kemudian ada barisan perbukitan selatan. Dan bagian timur-timur itu ada timur leste. Kemudian secara regional, struktur geologi yang terdapat di timur itu sangat kompleks. Struktur utama yang ditemukan antara lain ada lipatan, sesar naik, dan sesar mendatar mengiri. Struktur geologi yang berkembang secara umum dibentuk oleh tegasan-tegasan utama yang berarah barat laut tenggara. Kemudian struktur lipatan hadir sebagai antiklin Aitutu yang berarah barat daya timur laut dan antiklin Kribas yang berarah barat timur. Tiga sesar utama di Pulau Timur adalah Sesar Semau, Sesar Semena-Mena, dan Sesar Belu. Ketiganya merupakan sesar mendatar mengiri dengan arah bidang sesar yang relatif sama, yaitu berarah timur laut barat daya. Selain itu, terdapat sesar Tunsip Toko yang juga merupakan sesar mendatar mengiri, namun dengan arah bidang sesar yang berbeda, yaitu berarah barat laut tenggara. Sesar naik banyak dijumpai pada blok Kalbono yang secara struktur merupakan jalur anjakan lipatan. Lipatan yang terbentuk memiliki sumbu relatif timur-barat dan terbentuk pada Pliosen-Pleistosen. Arah sesar naik umumnya berarah relatif timur-barat dan berasosiasi dengan terbentuknya lipatan di Kalbono. Sesar mendatar mengiri berkembang intensif di selatan blok Kalbono dengan arah umum utara-timur laut, selatan, barat daya. Secara umum, stratigrafi, next, slide selanjutnya. Secara litostratigrafi di Pulau Timur dapat dibagi menjadi 3 sekuen, yaitu sekuen Kekneno, sekuen Kalbono, dan sekuen Vikwekwe. Umur dari ketiga sekuen berkisar pada Permian hingga Pleistosen. Dan sekuen Kekono sendiri terdiri dari formasi Maubis, formasi Atok, formasi Kribas, formasi Niof, formasi Aitutu, formasi Babulu, dan formasi Wailuli. Kemudian sekuen Kalbono terdiri dari formasi Oibaat, formasi Nakfunu, formasi Menu, dan formasi Ofu. Sedangkan sekuen Vikwekwe terdiri dari formasi Vikwekwe dan Melange. Kemudian selanjutnya geologi regional Papua akan dijelaskan oleh Herliana. Geologi regional Papua itu dipengaruhi oleh dua elemen tektonik besar yang saling bertumbukan dan serentak aktif. Namun untuk saat ini, lempeng Samudra Pasifik Caroline bergerak ke barat hingga barat daya, sedangkan lempeng benua Indo-Australia bergerak ke utara. Lalu untuk tumbukan yang sudah aktif sejak zaman Eosen ini, kemudian membentuk suatu tatanan struktur kompleks terhadap Papua Barat, yaitu Papua, yang sebagian besar dilandasi oleh kerak benua Indo-Australia. Nah, menurut Dow dan kawan-kawan pada tahun 1988 terdapat 3 lajur geologi Papua yang dipengaruhi oleh stratigrafi, magmatik, dan tektonik.
Nah, ketiga lajur itu yang pertama terdapat kawasan Samudra Utara. Nah, kawasan Samudra Utara ini dicirikan oleh adanya oviolit dan juga busur vulkanik kepulauan. Kemudian yang kedua ada kawasan benua. Kalau untuk kawasan benua ini dicirikan oleh batuan sedimen sebagai penutup batuan dasar kontinen yang stabil dan juga tebal. Sedangkan untuk lajur peralihan dicirikan oleh batuan termalihkan dan terdeformasi kuat secara regional dan juga sebagai pemisah kawasan Samudra Utara dan kawasan benua dengan batas berupa sesar geser dan sesar sungkup. Next. Nah, untuk stratigrafi dari Papua itu sendiri dicirikan oleh perbandingan stratigrafi kerak benua Indo-Australia dan juga kerak benua Pasifik Caroline. Nah, stratigrafi afinitas benua dari Pulau Papua itu ditunjukkan oleh stratigrafi kepala burung yaitu Papua Barat dan juga badan burung di bagian Central Range. Sedangkan untuk stratigrafi afinitas samudra itu ditunjukkan oleh stratigrafi badan burung di bagian utara yaitu Cekungan Irian Utara. Sedangkan untuk struktur dari Pulau Papua itu sendiri, strukturnya itu berasal dari periode tektonik utama daerah Papua dan juga bagian utara benua Indo-Australia yang dijelaskan dalam 4 episode menurut Heneage pada tahun 1993, yaitu episode pertama dan kedua berupa periode rifting pada awal zaman Jura, dan episode ketiga dan keempat berupa periode tumbukan tersier. Nah, periode tektonik tersier ini menghasilkan kompleks-kompleks struktur seperti jalur lipatan ajakan Papua dan Lengguru, serta anticline Nisul, Onin, Kumawa. Nah, untuk tektonik Papua itu secara umum dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu badan burung atau Papua bagian timur dan juga kepala burung atau Papua bagian barat. Nah, kedua bagian tersebut itu menunjukkan pola kemum di kepala burung dan juga central range di badan burung. Nah, kedua pola ini dipisahkan oleh jalur lipatan ajakan Lengguru yang berarah dari barat daya hingga tenggara di daerah leher burung dan juga oleh Teluk Cendrawasih. Next, setelahnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai batuan dasar di Pulau Papua. Nah, Pulau Papua sendiri merupakan gambaran permukaan dari batas utara blok benua Australia yang mengalami deformasi. Pulau Papua sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada stable platform. Ini mulai dari bagian tengah hingga ke selatan mempresentasi terlupakan. Jadi itu dulunya merupakan benua Australia dan saat ini juga merupakan bagian dari kerak benua Australia. Terus kemudian ada the adjacent fault belt, merupakan batuan yang sama seperti table platform tadi, akan tetapi sudah terlipatkan pada kondisi kontinen arc pada Mewson. Ini tumbukan antara lempeng Australia dengan busur sepik ya. Jadi menimbulkan lipatan yang cukup morfologi yang cukup tinggi di bagian tengah. Kemudian ada yang terakhir ada the Northern Mobile Fault Bed, terdiri dari batuan dengan asal yang beda seperti oviolit dan batuan busur vulkanik yang termetamorfosis dan dilipatkan selama orogen sampai Pliocene. Next. Oke, kemudian di Pulau Papua terdapat beberapa unit geologi yang diinterpretasikan menjadi batuan dasar. Yang ini yang pertama ada Sentani atau Cyclops, kemudian ada busur sepik atau Central High Range di bagian Central High Range, kemudian ada busur di Western Mobile Belt, dan terakhir ada oviolit pada Central High Range. Nah, pada Sentani, batuan yang ditemukan berupa Back Arc Basalt dan Boninite. Di Spik Arc, batuannya berupa Kak Akali Basalt, Metagabro. Di busur berupa mikrodiorit, sementara pada oviolit pada Western Mobile Belt berupa Metagabro dan Amphibolit. Nah, pada daerah di sekitar Blok Papua, Temrau Terrains dan Lengguru Fault Bed di sisi tenggara menunjukkan batuan dasar berupa intrusi granitik berumur Permian atau Trias. Pada Pulau Misool di sebelah barat berupa platform karbonat seperti yang terdapat di Seram dan Buru. Nah, bisa dilihat di gambar kanan menurut Harhab tahun 2012, itu yang menjadi basement Papua sendiri itu ada 3 formasi di bagian bawah
Yang pertama ada Tuaba, Karim, dan yang terakhir ada Awi Jatoh. Nah, itu merupakan basement Papua yang tersusun oleh batuan metamorf dan batuan beku. Next. Oke, selanjutnya ada batuan dasar pada daerah timur. Batuan dasar pada daerah timur ini berupa skis, filit, amfibolit, dan serpentinit. Pada kompleks mutis atau lolotoy menunjukkan dua kisaran umur yang berbeda, yaitu berumur praperm atau berumur jura akhir hingga kapur awal. Kemungkinan besar batuan dasar berumur praperm karena memiliki komposisi dan mineralogi yang sama dengan kompleks mutis atau lotoloy. Next. Eh, Secara umum litostratigrafi di timur dapat dibagi menjadi tiga sekuen. Yang pertama ada sekuen Kekneno. Umur dari sekuen ini berkisar dari perm awal hingga jura tengah dengan adanya hiatus pada jura akhir. Pada sekuen ini terdiri dari beberapa formasi. Yang pertama ada formasi Maubise, berumur perm awal hingga perm akhir dengan litologi penyusunnya berupa biokalkarenit merah, ungu, pekstone, dan bonestone yang kaya akan rombakan cangkang koral. Lalu yang kedua ada formasi Atahu, berumur perm awal dilihat dari fosil amonoid, litologi dominan berupa batu pasir halus, arkose dengan ciri terpilah sedang. Mineralogi terdiri atas kuarsa monokristalin, feldspar, plagioklas, serta terdapat fragmen filit yang berasosiasi dengan batuan dari kompleks mutis. Lalu yang ketiga ada formasi Kribas. Eh, Formasi ini berumur perm awal dan dapat dibagi menjadi beberapa fasies batuan yang kontinu secara lateral, yaitu lapisan batu pasir multiwarna, batu lanau, batu lempung hitam, dan batu gamping bioklastik. Next. Lalu yang keempat ada formasi Niof. Pada formasi ini berumur dari trias awal hingga trias tengah dengan ciri kontak lapisan yang tajam dan banyaknya struktur sedimen. Litologi penyusun dari formasi ini berupa batu lempung berlapis, batu sepih warna merah hingga hitam dan coklat, batu pasir greywick, napal, dan batu gamping masif. Lalu ada formasi Aitutu, berumur trias awal hingga trias akhir. Litologi penyusun dari formasi ini yaitu batu gamping putih hingga merah muda dengan perselingan batu lempung karbonatan berwarna abu-abu hitam. Lalu ada formasi Babulu disusun oleh litologi perselingan batu lempung, batu lanau, dan batu pasir masif. Pada permukaan bidang perlapisan banyak ditemukan Brachiopoda, amonit, fragmen tumbuhan, soil marks, dan fosil jejak. Lalu juga formasi Wailuli, litologinya berupa batu lempung gelap dengan perselingan batu gamping organik, kalsilutit, batu lanau, dan batu pasir. Dan umur dari formasi ini jura awal hingga jura tengah. Lanjut. Lalu yang kedua ada sekuen Kolbano. Sekuen ini memiliki umur jura akhir hingga Pliocene awal, di mana terdapat 4 periode hiatus pada kapur tengah, Pliocene awal, Oligocene hingga Miocene awal, dan yang terakhir Miocene akhir hingga Pliocene awal. Yang pertama ada formasi Oebaat, berumur jura akhir dan dibagi menjadi dua anggota formasi. Yang pertama ada batu pasir masif dengan ciri jarang memiliki kedudukan perlapisan. Namun saat diamati terdiri atas perlapisan batu lanau dan batu pasir. Bagian bawah dari unit ini terdiri dari batu lanau coklat hingga hitam dan batu lempung bermodul limonit hingga lanau. Lalu yang kedua terdapat batu pasir glaukonit berlapis dengan ciri ketebalan lapisan sekitar 40 hingga 50 cm. Lalu ada formasi Nakfuno. Litologi pada formasi ini adalah radiolarit, batu lempung, kalsilutit, batu lanau, perlapisan batu lempung, kalkarenit, blackstone, dan pekstone. Ciri dari formasi ini adalah tebal lapisan batuan yang konsisten. Lalu umur formasi ini diperkirakan berumur kapur awal hingga kapur akhir. Lanjut. Lalu Lalu dilanjutkan dengan formasi menu, berumur
kapur dan memiliki litologi yang mirip dengan formasi OVO yang berumur tersier. Formasi ini tersusun atas batu gamping di mana terdapat lapisan tipis atau nodul rijang merah, serta menunjukkan adanya belahan yang intensif. Lalu terdapat formasi OVO. Formasi ini diendapkan setelah terjadinya hiatus pada Paleosen awal sampai Miosen akhir. Litologi penyusunnya yaitu batu gamping masif berwarna putih hingga merah muda dengan kenampakan rekahan konkoidal subkonkoidal. Pada singkapan umumnya banyak dijumpai laminasi tipis, urat kalsit, stiloid, kekar, dan rekahan. Lanjut. Dan yang terakhir terdapat sekuen Viqueque, terdiri dari endapan sedimen sinorgenik, plio, hingga Pleistosen tipe molase. Yang pertama ada formasi Viqueque. Formasi ini disusun oleh batuan dengan pola suksesi mengkasar ke atas dari kalsilutit menjadi batu pasir hingga ditutupi aluvial dan batu gamping terumbu kuarter. Umur dari formasi ini Miosen hingga akhir Pleistosen. Formasi ini dibagi menjadi dua anggota. Yang pertama anggota batu putih tersusun atas kalsilutit putih masif serta napal abu-abu dengan rombakan tumbuhan. Lalu yang kedua ada anggota noele terdiri dari napal tufan, kalsilutit tufan, biokalkarenit, batu gamping pasiran, batu lanau, dan batu pasir. Lalu yang kedua ada melange. Secara umum terdapat dua jenis unit melange yang dapat diidentifikasi di daerah timur, yaitu yang pertama batu lempung bersisik Bobonaro merupakan endapan melange sedimentari dan diapit oleh terbentuk akibat kontak formasi Viqueque dengan batu lempung abu-abu dan blok ukuran kerikil hingga bongkah di dapur Oeleo, Pulau Semau, Opuisi, dan Halilukiu. Lalu yang kedua ada melange Sonnebait, merupakan endapan melange akibat proses tektonik. Unit ini dicirikan oleh batu lempung yang mengalami rekristalisasi dan banyak blok batuan yang menunjukkan gerusan. Oke, selanjutnya akan dibahas genesa dan umur. Yang pertama untuk Pulau Papua. Nah, menurut penelitian 60 juta tahun yang lalu itu Pulau Papua masih berada di dasar lautan dan tergolong sebagai pulau termuda di dunia. Papua itu terbentuk dari endapan atau sedimentation dari benua Australia dan pertemuan atau tumbukan antara lempeng Eurasia atau Sunda Shelf dan lempeng Indo-Australia atau South Shelf serta lempeng Pasifik. Nah, sehingga mengangkat endapan tersebut dari dasar laut Pasifik yang paling dalam ke atas permukaan laut menjadi sebuah daratan baru di bagian utara Australia. Bisa next. Nah, selanjutnya penjelasan perkembangan tektonik Papua menurut Smith tahun 1990. Yang pertama pada periode Oligosen sampai pertengahan Miosen atau 35 sampai 5 juta tahun yang lalu. Nah, pada bagian tepi utara lempeng Samudra Solomon terjadi aktivitas penunjaman yang membentuk perkembangan busur Melanesia pada dasar kerak samudra selama periode 44 sampai 24 juta tahun yang lalu. Nah, kejadian ini tuh seiring kedudukannya dengan kompleks intrusi yang terjadi di kepala burung Papua pada Oligosen sampai awal Miosen. Nah, selanjutnya pada pertengahan Miosen terjadi pembentukan oviolit pada bagian tepi selatan lempeng Samudra Solomon dan pada bagian utara dan timur laut lempeng Indo-Australia. Nah, kejadian ini membentuk sabuk oviolit Papua pada bagian kepala burung diekspresikan oleh adanya formasi Tamrau. Nah, pada akhir Miosen, jadi aktivitas penunjaman pada lempeng Samudra Solomon ke arah utara membentuk busur Melanesia dan ke arah selatan masuk ke lempeng Indo-Australia membentuk busur kontinen Kalk Alkalimun dan busur Maramuni di Papua Nugini. Nah, selanjutnya bisa next, itu periode Miosen akhir sampai Pliocene atau 15 sampai 2 juta tahun yang lalu. Nah, mulai dari Miosen tengah, bagian tepi utara lempeng Indo-Australia di Papua Nugini itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik penunjaman dari lempeng Solomon. Nah, pelelehan sebagian ini mengakibatkan pembentukan busur Maramuni dan Mun Utawa yang diperkirakan berusia 18 sampai 7 juta tahun yang lalu. Busur vulkanik Mun ini merupakan tempat terjadinya prospek emas sulfida epithermal dan logam dasar seperti di daerah Alpha dan Uni Gulf.
Sementara di Marumuni Utara, lempeng Samudra Solomon menunjam terus ke bawah busur Melanesia yang mengakibatkan adanya penciutan ukuran selama Miosen akhir. Nah, pada 10 juta tahun yang lalu, pergerakan lempeng Indo-Australia terus berlanjut dan meneruskan lempeng Samudra Solomon terus berlangsung mengakibatkan tumbukan di perbatasan bagian utara dengan busur Melanesia. Nah, busur tersebut terdiri dari gundukan tebal, busur kepulauan, gunung api, dan sedimen-sedimen. Nah, kemiringan tumbuhan ini mengakibatkan kenampakan berbentuk sutur antara busur Melanesia dan bagian tepi utara lempeng Australia yang diduduki oleh busur gunung api, Mandi, dan Arfak. Sebelumnya ini slide-nya. Nah, kenampakan seperti jahitan ini ditafsirkan dari bentukan tertutup dari barat ke timur, mulai dari Sorong, Koor, Ransiki, Yapen, dan Ramu, atau zona patahan Markam. Nah, pasca tumbukan gerakan mengiringi searah kemiringan ditafsirkan terjadi di sepanjang Sorong, Yapen, Bintuni, dan zona patahan Aiduna yang membentuk kerangka tektonik di daerah kepala burung. Hal ini diakibatkan oleh pergerakan mencukur dari kepala tepi utara dari lempeng Australia. Nah, kejadian yang berasosiasi dengan tumbukan busur Melanesia ini menggambarkan bahwa pada akhir Miosen, usia bagian barat itu lebih muda dari bagian timur, dan intensitas perubahan ke arah kemiringan tumbukan semakin bertambah ke arah timur. Nah, akibat tumbukan tersebut muncul perubahan yang sangat signifikan di bagian cekungan paparan di bagian selatan yang mengarahkan mekanisme perkembangan jalur sesar naik Papua. Zona selatan tumbukan yang berasosiasi dengan sesar, searah kemiringan konvergensi antara pergerakan ke utara, lempeng Indo-Australia, dan pergerakan ke barat, lempeng Pasifik. Hal ini mengakibatkan terjadinya resultan northeast-southwest tekanan deformasi. Hal itu mengakibatkan pergerakan evolusi tektonik Papua cenderung ke arah utara-barat sampai sekarang ini. Next. Selanjutnya, tektonik pembentukan Pulau Papua periode Miosen akhir sampai Pliosen. Kejadian tektonik singkat yang penting pada periode ini adalah peristiwa pengangkatan yang diakibatkan oleh tumbukan dari busur kepulauan Melanesia. Hal ini digambarkan oleh irisan stratigrafi dari batuan dasar yang ditutupi suatu sekuen dari bagian sisi utara lempeng Indo-Australia yang membentuk jalur sesar naik Papua. Bagian tepi utara dari jalur sesar naik ini dibatasi oleh batuan metamorf dan teras opilit yang menandai kejadian pada Miosen awal. Perbatasan bagian selatan dari sesar naik ini ditandai oleh adanya batuan dasar Prekambrian yang terpotong di sepanjang jalur sesar naik. Jejak mineral apatit memberikan gambaran bahwa terjadi peristiwa pengangkatan dan peruntuhan secara cepat pada 4-3,5 juta tahun yang lalu menurut Wallace 1993. Selama Pliosen 3,5 sampai 2,5 juta tahun yang lalu, intrusi pada zona tektonik dispresi di kepala burung terjadi pada bagian pemekaran sepanjang batas graben. Batas graben ini terbentuk sebagai respon dari peningkatan beban tektonik di bagian tepi utara lempeng Indo-Australia yang diakibatkan oleh adanya pelenturan dan pengangkatan dari bagian depan cekungan sedimen yang menutupi landasan dari blok Kemum. Menurut Smith 1990, sebagai akibat benturan lempeng Indo-Australia dan Pasifik adalah terjadinya penerobosan batuan beku dengan komposisi sedang ke dalam batuan sedimen di atasnya yang sebelumnya telah mengalami patahan dan perlipatan. Hasil penerobosan itu selanjutnya mengubah batuan sedimen dan mineralisasi dengan tembaga yang berasosiasi dengan emas dan perak. Next. Selanjutnya adalah genesa dan umur dari Pulau Timor. Menurut Hall dan Wilson, tahun 2000, Pulau Timor adalah bagian dari busur Banda atau Banda Suture karena merupakan zona pertemuan dari 3 lempeng yang berbeda. Ketiga lempeng tersebut yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Pulau yang dibedakan menjadi West Timor dan East Timor ini mengikuti zona subduksi Banda Arch yang berbelok, namun tidak diikuti oleh adanya kehadiran dari vulkanik aktif atau vulkanik arc. Pada gambar 1.1
dapat dilihat kondisi geografi dari Pulau Timur yang merupakan bagian dari Banda Art. Pada gambar 1.2 dapat dilihat bahwa vulkanik art ini tidak ada. Hal tersebut menjadi ciri khas dari busur Banda yang menjadikan pembentukan dan fase tektonik pada Pulau Timur adalah fase tektonik yang kompleks. Next. Berikut ini adalah kondisi paleotektonik dari Pulau Timur pada awal hingga akhir dari Permian. Pembentukan Pulau Timur ini berawal dari pengaruh rifting dan spreading oleh paleotetis. Pada awal Permian terjadi pemisahan dataran Shibumasu dan dari bagian utara Gondwana. Pemisahan ini menyebabkan adanya rifting di antara dataran Shibumasu dan Gondwana. Setelah itu diikuti adanya spreading yang berkembang hingga pada pertengahan sampai akhir Permian. Setelah dari spreading tersebut membentuk mesotetis dan pengaruhnya hingga ke bagian timur. Pengaruh dari mesotetis ini dari pulau Indonesia ini mempengaruhi pembentukan Pulau Timur sebelum terjadi kolisi dengan lempeng Australia. Next. Oke, selanjutnya ada kolisi pembentuk Pulau Timur. Dari gambar itu ada 6 tektonik model dari Pulau Timur yang menggambarkan kondisi pembentukan Pulau Timur sendiri. Yang A itu ada model overthrust dari Audley Carlos tahun 1968, di mana model ini menunjukkan Pulau Timur itu terbentuk oleh batas kontinen Australia yang menghasilkan seri unit overthrust berupa endapan oseanik, batuan metamorf, dan juga batuan sedimen. Nah, untuk yang berwarna merah sendiri merupakan piroklastik yang menjadi bagian dari vulkanik yang berasal dari Flores. Kemudian yang B, itu ada model rebound dari Kamalon dan juga Grady pada tahun 1978. Model ini menunjukkan bahwa terjadi subduksi oleh lempeng Australia. Kemudian terjadi passive margin yang jatuh, sehingga menyebabkan peristiwa rebound. Hal tersebut diakibatkan oleh continental crush dari Australian basement yang memiliki densitas lebih ringan. Selanjutnya akan mengakibatkan terbentuknya thrush fault. Kemudian model C itu adalah model implikasi dari Hamilton tahun 1979. Model ini menggambarkan bahwa subduksi lempeng Australia dari arah selatan menuju utara itu akan menyebabkan terbentuknya zona melange yang berwarna biru muda. Kemudian pada model ini juga menghasilkan thrush fault yang relatif berarah ke selatan. Kemudian yang D ada model duplex. Model duplex ini menunjukkan bahwa Pulau Timor itu sebenarnya berasal dari pergerakan lempeng Australia dari arah selatan, kemudian menghasilkan batas konvergen. Selanjutnya, subduksi itu akan terhenti dan juga menghasilkan zona melange yang tadi berwarna biru muda dan juga endapan para autochton yang berwarna kuning muda. Nah, endapan para autochton ini menunjukkan kehadiran sedimen yang ada di lokasi tersebut itu berbeda dengan sedimen yang ada di lokasi lainnya. Kemudian ada yang E, itu ada model overthrust margin yang menunjukkan bahwa tektonik yang terjadi itu akibat adanya subduksi, yaitu pergerakan lempeng Australia dari arah selatan yang kemudian diikuti oleh adanya overthrust pada bagian atas dari basementnya. Yang terakhir itu ada model basement involved thrush dari Carlton pada tahun 2012. Secara sederhana, model ini menunjukkan adanya basement yang mengalami thrush. Next. Selanjutnya itu ada pengangkatan Pulau Timor. Secara umumnya, pengangkatan ini adanya lempeng benua Australia yang terseret masuk oleh lempeng samudra di depannya, yaitu yang berada di bawah Pulau Timor itu sendiri. Nah, lempeng samudra Australia tersebut itu akan mengalami subduksi dengan model rollback yang mengakibatkan laut Banda yang berada di utaranya itu mengalami ekstensi akibat pemekaran. Nah, sementara itu lempeng benua Australia yang memiliki densitas lebih rendah akan kembali bergerak naik ke atas yang mengakibatkan Pulau Timor yang berada di atasnya sebagai passive margin. Proses-proses ini dapat mengakibatkan batuan metamorf yang tadinya di bawah itu tersingkap ke permukaan di Pulau Timor.
Oke, lalu di sini kita membahas cekungan yang ada di Pulau Timor. Yang pertama itu adalah cekungan Aki Megah. Menurut Saputra Reski R tahun 2018, di sini kita bisa melihat bahwa pada cekungan sedimen Indonesia yang berwarna kuning itu merupakan cekungan yang berumur tersier, yang berwarna biru merupakan pratersier, dan yang warna orange itu berumur pratersier tersier. Nah, cekungan Aki Megah itu terletak di bagian timur yang dikotak warna merah. Lalu cekungan Aki Megah terbentuk akibat adanya benturan kedua yang terjadi sekitar 25 Masehi atau Oligosen akhir ketika sebuah busur kepulauan samudra yang terbangun tepi selatan lempeng laut Filipina itu berbenturan dengan tepi utara benua Australia yang berada di tengah Papua sekarang. Lalu cekungan Aki Megah yang berada di selatan zona benturan, yaitu tepatnya pada pegunungan tengah Papua, terbentuk akibat runtuhan untuk mengkompensasi tinggi akibat benturan. Cekungan Aki Megah ini merupakan cekungan yang berasosiasi dengan cekungan Papua Nugini yang sudah menghasilkan minyak dan gas bumi, serta berasosiasi dengan cekungan-cekungan yang berada di Australia yang sudah berproduksi hidrokarbon. Contohnya seperti cekungan Carnarvon, cekungan Bonaparte, dan cekungan Canning. Cekungan Aki Megah ini dapat diklasifikasikan sebagai cekungan foreland yang telah mengalami rifting. Cekungan Aki Megah merupakan cekungan yang berkembang sejak Paleozoikum hingga tersier. Pada cekungan tersebut terdapat formasi yang berpotensi sebagai batuan induk atau source rock. Misalnya adalah formasi Aiduna dan formasi Tipuma. Adapun formasi batuan yang berpotensi sebagai batuan waduk yang memiliki litologi batuan pasir adalah formasi Woniwogi, formasi Ekunai, dan juga litologi batu gamping. Next. Nah, di sini kita bisa melihat adanya stratigrafi regional pada cekungan Aki Megah menurut Pangabean dan Hakim pada tahun 1986. Sistem stratigrafi pada cekungan Aki Megah ini berumur dari Paleozoikum sampai dengan Kenozoikum, dan batuan dasar basement yang mengalami cekungan Aki Megah ini kerak granitik, benua Australia, dan batuan metamorf. Pada cekungan Aki Megah terdapat batuan induk pada formasi Aiduna yang berumur Permian dan yang terdapat di grup Kembelangan yang berumur Jura Kapur, yang berpotensi sebagai reservoir atau source rock pada cekungan Aki Megah, yaitu lapisan Mesozoikum, yaitu formasi Tipuma, Woniwogi, dan Ekmai. Lalu kegiatan tektonik pada area Merauke mengakibatkan terbentuknya perangkap pada cekungan Aki Megah yang kemungkinan akan terakumulasi pada batu pasir. Grup Kembelangan atau formasi Woniwogi dan Ekmai yang pada awal mulanya cekungan Aki Megah ini berupa cekungan pasif margin, yaitu cekungan yang terbentuk oleh rifting di tepi benua utara. Australia pada saat tepian ini mengalami peretakan akibat massa di bagian utara, sebagian akan lepas dan bergerak dari Australia. Nah, pada kegiatan tektonik di area Merauke akan membentuk perangkap pada cekungan Aki Megah yang kemungkinan terakumulasi oleh perangkap pada cekungan Aki Megah dan terakumulasi pada batu pasir pada grup Kembelangan. Lalu, perangkap yang terbentuk pada cekungan Aki Megah dulunya merupakan berupa sesar normal. Secara umum, batuan penutup atau cap rock yang terbentuk pada cekungan Aki Megah dan sebagian besar Papua adalah lapisan serpih yang tebal dari formasi Pinia. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cekungan Salawati. Seperti yang kita bisa lihat di foto pada slide, itu merupakan kolom stratigrafi dari cekungan Salawati. Sebelum kita membahas tentang kolom stratigrafi dari cekungan Salawati ini, mungkin kita akan membahas cekungan Salawati secara umum terlebih dahulu. Jadi cekungan Salawati ini merupakan salah satu cekungan sedimentasi yang terletak di wilayah Papua Barat yang sudah dikenal sebagai cekungan tersier penghasil minyak yang besar di kawasan Indonesia bagian timur. Cekungan ini berada dari timur ke barat, terletak di batas utara lempeng benua Australia yang bergerak ke arah utara sebagai passive margin yang berbatasan dengan lempeng Samudra Pasifik yang bergerak relatif ke arah barat dan dibatasi oleh adanya sesar mendatar regional yaitu sesar Sorong. Cekungan Salawati ini berkembang di sebelah selatan sesar Sorong dan perkembangannya dikontrol oleh pergerakan sesar besar mendatar ini. Jadi kita sekarang akan membahas tentang bagaimana kolom stratigrafi dari cekungan Salawati. Kolom stratigrafi cekungan Salawati ini
dibagi menjadi 10 formasi, dan ini menurut dari Mevri tahun 2012. Yang pertama ada formasi batuan dasar Kemum yang berumur sekitar 406,5 juta sampai 262,5 juta. Di daerah Kepala Burung atau Cekungan Salawati Bintuni, batuan dasar yang berumur Prateresret terutama tersingkap di sebelah timur Kepala Burung yang dikenal sebagai tinggian Kemum, serta di sekitar Gunung Bijih Mining Access atau GBMA, yaitu di sebelah barat daya Pegunungan Tengah. Yang kedua ada formasi AIFAM. Formasi AIFAM ini berumur sekitar 290 juta sampai 250 juta tahun yang lalu. Dan formasi Kemum ditindih secara tidak selaras oleh grup AIFAM. Di sekitar Kepala Burung grup ini dibagi menjadi 3 formasi, yaitu formasi AIMAU, AIFAT, dan juga AINIM, yang terdiri dari suatu seri batuan sedimen yang tak termalihkan dan terbentuk di lingkungan laut dangkal sampai fluvio deltaik. Yang ketiga ada formasi Kembelengan yang berumur sekitar 150 sampai 66,5 juta tahun, dan formasi Kembelengan ini pada bagian bawah merupakan endapan paralis sampai laut dangkal yang terdiri dari batu pasir, batu lempung, mudstone, dan juga batu bara berumur Jurassic tengah. Sedangkan pada bagian atas merupakan endapan laut dangkal sampai dalam terdiri dari mudstone dan serpi berumur kapur. Yang keempat ada formasi Waripi yang berumur sekitar 66,5 sampai 54 juta tahun, yang dimana formasi Waripi ini terutama tersusun oleh karbonat dolomitik dan batu pasir kuarsa diendapkan di laut dangkal yang berumur Paleosen. Yang kelima ada formasi Faumai yang berumur sekitar 54 sampai 36 juta tahun, dan di mana formasi Faumai ini terletak secara selaras di atas formasi Waripi yang juga merupakan sedimen yang diendapkan di lingkungan laut dangkal. Formasi ini terdiri dari batu gamping berlapis tebal yang sekitar tebalnya itu sampai 15 meter, yang kaya akan fosil foraminifera, batu gamping Lanauan, dan perlapisan batu pasir kuarsa dengan ketebalan hampir menyentuh 5 meter, dan tebal seluruh formasi ini sekitar ada di ketebalan 500 meter. Yang keenam ada formasi Sirga yang berumur sekitar 36 sampai 25,2 juta tahun, yang kemudian secara selaras di atas formasi Faumai diendapkan formasi Sirga. Formasi ini berumur Oligosen, dan formasi ini dipengaruhi oleh regresif pada Oligosen tengah yang menyebabkan terbentuknya daratan yang luas. Transgresi yang terjadi pada kala Oligosen akhir telah berperan sebagai proses pengendapan batuan sedimen klastik berupa batu pasir, batu lanau, serpi gampingan, serta sedikit batu gamping yang berasal dari tinggian Kemum di sebelah utara. Yang ketujuh ada formasi Kais yang berumur sekitar 25,2 sampai 10,2 juta tahun. Jadi formasi Kais ini didominasi oleh litologi batu gamping, yang secara umum formasi Kais terdiri atas 2 tipe karbonat utama, yaitu batu gamping terumbu dan juga batu gamping paparan. Batu gamping paparan formasi Kais diendapkan pada Miosen awal sampai Miosen tengah, dan di atas paparan batu gamping formasi Kais berkembang batu gamping terumbu formasi Kais. Semakin ke arah tinggian, Kemum batuan karbonat formasi Kais berubah fasies menjadi sedimen klastik membentuk formasi Klasafet. Yang kedelapan ada formasi Klasafet yang berumur sekitar 10,2 sampai 5,2 juta tahun. Formasi Klasafet terdiri dari sedimen klastik, yaitu berupa batu lempung gampingan dan juga batu gamping serpihan. Formasi Klasafet merupakan beda fasies dengan batu gamping terumbu formasi Kais. Yang kesembilan ada formasi Klasaman yang berumur sekitar 5,2 sampai 1,65 juta tahun, yang dimana formasi Klasaman ini merupakan pengangkatan dalam periode Miosen sampai Pliocene sepanjang sesar Sorong di utara dan dataran tinggi Ayamura di timur, membagi cekungan Salawati di barat dan cekungan Bintuni di timur. Peristiwa pengangkatan ini mengakibatkan pengendapan sedimen klastik yang terdiri dari batu lempung dengan sisipan tipis batu lanau dan juga batu gamping. Yang ke-10 ada formasi Sele yang berumur sekitar 1,5 juta tahun, yang dimana formasi Sele ini terbentuk pada kala Pliocene dan Pleistosen setelah pengangkatan regional cekungan. Diendapkan sedimen fluvial formasi Sele yang berumur Pleistosen berupa batu pasir dan juga konglomerat diendapkan secara tidak selaras di atas formasi-formasi yang lebih tua. Next.
Oke. Selanjutnya potensi-potensi yang mungkin terjadi pada kompleks kolisi dan juga kontinen pada bagian di Indonesia Timur. Kontinen Indonesia Timur yang mencakup wilayah timur, Papua, Maluku dan juga sekitarnya memiliki potensi geologi yang cukup beragam dan juga kaya. Potensi ini mencakup berbagai aspek seperti sumber daya alam, geologi regional dan juga aktivitas geologis. Oke, berikut ini merupakan potensi geologi yang penting di wilayah tersebut. Yang pertama ada potensi sumber daya mineral. Wilayah Indonesia Timur kaya akan sumber daya mineral seperti tembaga, emas, nikel, timah dan juga bauksit. Khususnya di daerah Papua, sekarang ini memiliki salah satu cadangan emas terbesar di dunia, yaitu di daerah Freeport-McMoRan Grasberg Mine. Yang kedua, ada potensi geotermal. Beberapa daerah di Indonesia Timur memiliki potensi besar sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Sumber energi geotermal sendiri kemungkinan berasal dari adanya proses subduksi yang menghasilkan gunung-gunung api sebagai sumber energi utama dari geotermal tersebut. Hal itu dapat terjadi karena wilayah ini merupakan wilayah pada zona cincin api Pasifik. Selanjutnya, potensi hidrokarbon. Proses kolisi yang terjadi antara lempeng Australia dan juga Busur Banda menyebabkan sebagian sedimen yang menjadi short rock berpindah ke daerah timur, sehingga di timur juga memiliki cekungan yang berpotensi menjadi sebuah short rock. Cekungan tersebut adalah cekungan Bonaparte yang terletak di antara paparan kontinen Australia dengan paparan Sundaland. Selanjutnya. Oke, potensi selanjutnya itu ada geodiversitas. Wilayah Indonesia Timur menawarkan beragam geodiversitas termasuk berbagai jenis batuan atau litologi, formasi geologi, dan juga karakteristik geomorfologi yang cukup menarik sebagai sarana studi ilmiah dan juga pariwisata. Hal tersebut mungkin bisa dapat terjadi karena proses pembentukan wilayahnya yang cukup kompleks. Selanjutnya ada aktivitas vulkanik dan juga tektonik. Indonesia Timur terletak di wilayah cincin api Pasifik yang cenderung membuatnya rentan terhadap gempa bumi dan juga letusan gunung berapi serta terjadinya proses subduksi sehingga aktivitas vulkanik pada wilayah ini cukup aktif dan cukup berpotensi untuk menyebabkan dampak-dampak yang berkelanjutan. Selain itu, aktivitas tektonik pada daerah Indonesia Timur cukup berpotensi untuk aktif mengingat adanya beberapa sesar yang ada di wilayah tersebut. Selain dari potensi-potensi geologi tersebut, ada potensi lain yang mungkin tidak berhubungan dengan geologi seperti keragaman dari flora dan juga fauna. Mengingat bagian Indonesia Timur ini dahulu pernah bersatu dengan benua Australia, sehingga flora dan fauna memiliki spesies yang hampir seragam karena berasal dari satu benua yang sama yaitu benua Gondwana. Next. Selanjutnya ada contoh jebakan hidrokarbon pada Pulau Timur. Nah, proses kolisi pada Australia Continental Margin dengan Banda Trench mengakibatkan perubahan struktur dan terbentuknya zona depresi. Nah, kedua hal tersebut menyebabkan Pulau Timur mempunyai petroleum system yang berprospek dalam kegiatan eksplorasi migas. Nah, berdasarkan pemodelan yang telah dibuat, terdapat 5 elemen petroleum system yang bekerja, yaitu ada source, trap, seal, reservoir, dan migrasi. Selanjutnya, penentuan kelima elemen petroleum system pada pemodelan yang telah dibuat disesuaikan berdasarkan informasi umur batuan. Nah, daerah yang berpotensi menjadi area jebakan hidrokarbon yaitu area yang mempunyai struktur yang lengkap, yang mana terdapat source rock, yang kemudian mempunyai jalur migrasi berupa patahan yang menjadi jalur perpindahan hidrokarbon dari source rock ke reservoir, dan mempunyai trap yang baik di mana antara struktur yang satu dengan yang lainnya terdapat jalur migrasi dari reservoir yang tertutup oleh seal. Nah, pada gambar tersebut pemodelan AC dan pemodelan DF tidak mempunyai struktur pada zona thrust fault bed berpotensi sebagai area jebakan hidrokarbon. Nah, struktur tersebut pada area darat yang berada di sisi barat laut tidak seluruhnya memungkinkan untuk menjadi area jebakan hidrokarbon. Nah, hal ini menjadikan lapisan seal pada gambar tersebut mulai hilang,
yang kemudian disebabkan oleh proses erosi pada batuan yang tersingkap di daerah darat. Berdasarkan kedua pemodelan tersebut, daerah memungkinkan untuk memiliki potensi sebagai jebakan hidrokarbon mulai dari zona thrust fault belt sebelum memasuki era darat sampai zona Timor Trough. Next. Nah, selanjutnya ada contoh potensi endapan emas placer di Sungai Musairo, Kabupaten Nabire, Papua. Nah, pada gambar di sebelah kiri merupakan penampakan singkapan formasi batu lumpur bumi sebagai material berpotensi terakumulasinya mineral logam emas placer. Nah, terdapat dua model. Yang pertama yaitu model endapan aluvial yang terakumulasi pada gosong-gosong dan pinggiran Sungai Musairo sebagai hasil rembakan dari formasi gunung api Nabire. Selanjutnya formasi batu lumpur bumi dan formasi lainnya membawa endapan emas. Yang kedua ada model endapan pada singkapan batuan di tebing-tebing sungai. Singkapan tersebut bagian dari formasi gunung api Nabire dan formasi batu lumpur bumi yang diendapkan sebagai endapan subareal vulkanik dan laut dangkal serta endapan sungai purba. Nah, endapan subareal vulkanik dengan basal spilit terubahkan dan andesit hornblende porfiri atau batuan terobosan diorit mikro menghasilkan model mineralisasi yang diprediksi sebagai batuan sumber endapan logam emas pada formasi Gunung Nabire. Selain itu, endapan purba sebagai penyusun formasi batu lumpur bumi merupakan endapan hasil rembakan batuan sebagai akibat dari aktivitas tektonik yang menghasilkan endapan sedimen yang tebal. Next. Oke, selanjutnya kita sudah sampai pada bagian akhir dari presentasi kelompok kami. Secara garis besar, kesimpulan dari presentasi kelompok kami dibagi menjadi 6 poin. Poin yang pertama, Pulau Papua terbentuk dari proses tumbukan antara lempeng Eurasia atau Sunda Shelf dan lempeng Indo-Australia atau South Shelf, serta lempeng Pasifik. Proses tumbukan tersebut menyebabkan pengangkatan dari dasar Laut Pasifik ke atas permukaan menjadi sebuah daratan baru di bagian utara Australia. Poin kedua, secara tektonik, proses pembentukan Pulau Papua terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode Oligosen hingga Miosen tengah, atau 35-5 juta tahun yang lalu, dan periode Miosen akhir hingga Pleistosen, atau 15-2 juta tahun yang lalu. Nah, untuk Pulau Timur sendiri, secara geologi regional, Indonesia bagian timur terdiri dari Timor dan Papua yang terbentuk atas 3 sekuen dan 3 jenis struktur pada timur, sedangkan Papua terbentuk atas 2 sekuen dan struktur yang membagi antara Papua Barat atau kepala burung dan Papua Timur atau badan burung. Untuk Pulau Papua sendiri memiliki beberapa basement, yaitu Sentani, Cyclops, Pacific, Central High Range, Busur Western Mobile Belt, dan Ophiolite. Sedangkan Pulau Timur memiliki batuan dasar berupa skis, Philip, Abuoi, dan sedimen. Kompleksitas genesa yang menghasilkan yang terjadi di bagian Indonesia bagian timur menghasilkan variasi litologi dan struktur yang membuat Indonesia bagian timur memiliki potensi positif seperti sumber daya mineral, geotermal, hidrokarbon, dan ada juga potensi negatif seperti vulkanik, tektonik yang dapat gempa atau next. Mungkin segitu mengenai Pulau Indonesia bagian timur. Ini daftar pustaka yang kami ambil. Next. Sekian dan terima kasih.